Masih ada sukacita saudara? Coba lihat kanan kirimu, baju baru sudah dipakai saudara. Tante, lipstik baru sudah dipakai tante. Dan yang paling penting, pertanyaan yang paling penting. Bonus Natal sudah turun saudara. Coba bilang sama kanan kirimu, hari ini banyak berkat Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Izinkan saya, Greyvens Lumoindong, ingin menyampaikan pesan Natal yang singkat. Saudara, nama saya adalah Greyvens. Setiap kali saya pelayanan, khususnya di daerah, semua pasti tanya, kenapa nggak ajak papa? Dan saya selalu bilang, saudara, saya selalu bilang, seperti firman Tuhan berkata, ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Amin. Haleluya. Tema dari sharing singkat saya adalah ketika tidak mendapat yang terbaik. Karena seringkali kita hidup, kita merasa kenapa Tuhan tidak berikan saya yang terbaik. Mari kita lihat dari kisah Yusuf dan Maria di Lukas 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Dan kalimat yang terakhir boleh kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan kita tahu cerita ini saudara, di setiap malam Natal biasanya ada drama Natal. Yusuf dan Maria mereka keliling ke rumah penginapan dan sepertinya mereka ditolak saudara. Dan saya lihat banyak yang kira bahwa rumah penginapan ini adalah hotel. Tetapi mari kita lihat dalam bahasa aslinya saudara, bahasa Yunani, yaitu kata luma yang berarti guest room, yang berarti ruang tamu atau kamar atas. Sama-sama bilang kamar atas. Lalu maksudnya bagaimana tidak ada tempat bagi mereka di kamar atas atau di ruang tamu. Mari kita lihat, ini adalah foto saudara, rumah Yahudi abad pertama di zaman Yusuf dan Maria. Ada berapa lantai saudara? Ada 2 lantai, ada lantai bawah dan ada lantai apa saudara? Lantai atas. Kalau kita lihat di ruang atas, semua tidur, makan, masak dan tinggal di sana. Dan tamu saudara, tamu biasanya tinggal di lantai atas. Tetapi ada ruang bawah saudara. Ruang bawah ketika masih ada matahari digunakan untuk aktivitas kerja sehari-hari. Tetapi ketika malam hari, ketika malam tiba, biasanya untuk menaruh hewan ternak saudara. Kira-kira saudara, yang terbaik mestinya ya, itu ruang atas atau ruang bawah saudara? Ruang atas, kita sepakat ya saudara. Kira-kira Yusuf dan Maria mereka keliling. Cuman ada tempat di lantai bawah. Kira-kira saudara, kalau kita jadi Yusuf, kalau kita jadi Maria, kira-kira gimana doa kita saudara? Kira-kira kalau saya yang menjadi Yusuf, kira-kira gimana doa saya saudara? Tuhan, oh Tuhan lindungi Bilqis. Oh Tuhan sehatkan Bilqis. Oh Tuhan jaga Bilqis. Oh Tuhan sayangi. Yang nyaut itu 99% dia pasti jomblo saudara. Pasti. Lihat yang sudah berkeluarga biasa aja. Cuman yang jomblo doang yang ngurusin Bilqis. Coba mana suaranya anak-anak muda, mau denger dong. Yang Natalan tapi masih sendiri, mana suaranya? Ya, itulah jeritan orang-orang kesepian saudara. Kalau kita cek wallpaper HP-nya saudara, pasti salah satunya wallpapernya. Dia Allah Immanuel, Allah selalu menyertai. Saya lihat ada tante-tante Manado ngeliatin saya kayak gini. Mungkin dia mikir, sebenarnya Bilqis itu siapa sih?
Tapi saudara, kalau saya jadi Yusuf, doa saya simple. Kenapa tidak mendapat yang terbaik? Ini raja di atas segala raja loh, yang lahir juru selamat. Kenapa tidak diberikan yang terbaik? Dan saudara, mungkin seringkali doa kita simple. Tuhan, kenapa saya tidak mendapat yang terbaik? Semua orang pernah mengalami, saudara. Seminggu yang lalu, saya pernah mengalami seperti itu. Saya merasa, kenapa Tuhan tidak memberikan saya yang terbaik? Saya boleh cerita gak saudara? Saya boleh kesaksian gak? Gak boleh, oke. Boleh ya saudara? Saya cerita karena saya anggap jemaat Tuhan di tempat ini, semuanya adalah anggota keluarga saya. Amin, haleluya. Saya boleh cerita sedikit ya saudara. Jadi kebetulan minggu lalu saya ada pelayanan ke Mamuju saudara. Kemana saudara? Ke Mamuju, itu di Sulawesi Barat. Dan saya naik pesawat, ini ada foto pesawat di slideshow-nya. Karena yang saya lihat orang Indonesia itu harus visual saudara. Bukan cuma visual tetapi harus ada gerakannya. Jadi saya naik pesawat saudara. Gimana suara pesawat? Kuku kuku. Saya naik pesawat saudara. Naik pesawat kan. Saya berangkat dari rumah jam 3 pagi saudara. Jam 3 pagi. Jadi masih agak ngantuk-ngantuk kan. Masih agak ngantuk-ngantuk. Saya datang di pesawat. Ini untuk pelayanan saudara. Jadi 2 malam saya KKR di Mamuju. Dan saudara perjalanannya 12 jam. 12 jam. Mungkin saudara mikir, oh 12 jam kemana aja tuh. Jadi di pesawatnya 4 jam saudara. Di pesawatnya berapa jam? 4. Tetapi melalui daratnya saudara. Landing harus naik melalui mobil. Dan jalannya di situ masih berat saudara, berat. Jauh dari mulus. Saya di pesawat saudara, tiba-tiba saya menggigil saudara. Saya menggigil, gak enak badan. Tiba-tiba anget, tiba-tiba panas. Tiba-tiba lemes saudara. Tiba-tiba lemes. Kalau saya berdiri nih, goyang. Akhirnya saya duduk aja. Satu kata pun saudara, gak bisa keluar dari mulut saya. Saya cuman bisa bisik. Saya cuman bisa bisik saudara. Menggigil, bisik. Dan kebetulan saudara, karena saya adalah Gen Z. Saya akhirnya selfie. Sorry ya saudara. Gen Z yang pertama kali saya lakukan adalah selfie. Jadi kalau saudara mau lihat, ini tadinya saya mau kirim ke panitia. Saya mau bilang, sorry kayaknya saya tidak kuat. Sorry kayaknya saya gak bisa lanjutin. Sorry banget. Tapi kayaknya saya gak bisa berangkat KKR. Buat yang mau lihat fotonya, sebenarnya saya agak malu saudara. Tapi ini adalah fotonya, ya lihat ya. Kalau Alkitab bilang letih, lesu dan berbeban berat. Ini mukanya saudara. Ini definisinya. Muka kusam, bekas jerawat, komedo banyak. Di sini nggak mau yang kasih skincare saudara. Ini lemes saudara. Lemes. Dan menurut saya saudara, menurut saya mustahil. Bagi saya mustahil saudara, gimana? Saya di pesawat 4 jam aja setengah mati saudara. Gimana saya mau lanjut? Gimana saya mau lanjut melalui mobil? Gimana saya mau bicara satu kata pun di pesawat? Saya gak bisa sebut saudara. Gak bisa sama sekali dan bagi saya mustahil. Mustahil sama sekali. Karena saya baru sakitnya di pesawat. Mustahil. Apa saudara? Mustahil. Dan mungkin saudara, mungkin engkau datang hari ini ke gereja dan ada beberapa dari saudara. Engkau merasa kenapa Tuhan tidak memberikan yang terbaik. Karena ada beberapa hal yang saudara anggap mustahil. Mungkin ada anak-anak muda di sini yang mikir mustahil lah. Kalau keluarga saya bisa Tuhan pulihkan kembali. Mustahil lah kalau rumah tangga saya yang sudah sangat amat hancur bisa Tuhan pulihkan kembali. Mustahil lah
Kalau keuangan saya bisa Tuhan pulihkan, mustahil lah kalau mama dan papa saya bisa kembali mencintai satu sama lain. Mustahil lah kalau penyakit saya bisa disembuhkan. Mustahil lah kalau saya bisa berhenti mabuk. Mustahil lah kalau saya bisa berhenti merokok. Mustahil lah kalau saya bisa berhenti nge-vape. Mustahil lah kalau saya bisa dapat jodoh. Begitu banyak hal yang kita anggap mustahil, saudara. Tetapi ketika saya merasa tidak mendapat yang terbaik, Tuhan mengajarkan saya sesuatu. Trust the author. Saudara, penulis yang nulis kisah hidup saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Amin. Saya bantuin ya. Yang nulis kisah hidup saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sedang menulis kisah saudara, jangan ngatur. Jangan ngatur. Akhirnya saya doa sama Tuhan. Tuhan, jujur Tuhan, saya ada rasa malunya sedikit. Saya jujur, saya doa. Kenapa saya malu? Karena ketika saya mau sharing, ketika mau khotbah, judulnya saudara adalah kesembuhan. Judulnya healing. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, kenapa tema dari khotbah saya healing, tapi saya sendiri sakit. Saya berdoa sama Tuhan. Yang tadinya saya gemeter, saudara, tidak bisa bicara sama sekali. Tadinya saya mau bilang panitia, udahlah saya cancel aja. Tetapi saudara, 2 hari 2 malam berturut-turut KKR, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Saya rasa tepuk tanganmu bisa lebih dahsyat dari itu, saudara. Karena saya percaya Ia adalah Allah yang mengerti dan Ia adalah Allah yang peduli. Mari kita bangkit berdiri, saudara.